Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai studi kasus pada perusahaan Kodak terkait materi reorganisasi. Next. Jadi kelompok 3 terdiri dari Alfiana Nurfadilah, lalu ada Gregorius Aero Christian, Nolas Dadiningrum, Nurtias Putri Irnanda, dan Raihan Ardika Mairendra. Next. Kita di sini akan membahas beberapa subbab. Yang pertama di History of Kodak, lalu kedua bankruptcy, ketiga reorganization plans, keempat Kodak Alaris, dan yang kelima the company today. Next. Ya, pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan History of Kodak. Jadi awal mulanya pada tahun 1880 itu Eastman Kodak Company didirikan di Rochester, New York oleh George Eastman dan menjadi pelopor di bidang fotografi yang sangat baru pada saat itu. Lalu selanjutnya di tahun 1888, nama Kodak terdaftar sebagai merek dagang dan selama 125 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1888 hingga 2003, Kodak itu memperkenalkan banyak produk terkenal seperti kamera Kodak Brownie, lalu film Kodak Chrome, kamera Kodak Instamatic, dan kamera sekali pakai Kodak Pansaver, serta film-film berstandar emas yang dimulai pada tahun 1920-an. Banyak juga pencapaian yang Kodak capai selama tahun tersebut, diantaranya dalam kemampuan penelitiannya dan merupakan pilar dan pemegang paten yang produktif, lalu menjadi yang pertama dalam pengambilan gambar, termasuk kamera digital pertama di dunia pada tahun 1976 dan ribuan paten tambahan di berbagai bidang terkait. Tidak heran di tahun 1988, lapangan kerja global Kodak itu memuncak sebesar 144.000. Lalu selanjutnya pada tahun 2003, perusahaan Kodak ini mendapatkan pendapatan melebihi 13 miliar US dollar karena merek dan juga merek dagang terkait telah terdaftar di 160 negara di seluruh dunia. Akan tetapi adanya revolusi digital, persaingan, dan faktor-faktor lain menghantam Kodak dengan keras karena orang-orang itu mulai membawa smartphone daripada kamera film tradisional. Nah, untuk mencoba mengatasinya, Kodak pada tahun 2000-an itu memulai transformasi menjadi perusahaan yang lebih kecil yang memfokuskan diri hanya pada peluang pencitraan digital. Nah, tindakan pengoperasian seperti penjualan aset non-inti dan penutupan kelebihan kapasitas telah mengurangi tenaga kerjanya di sekitar 64.000 karyawan pada tahun 2003. Dan pada akhir 2011, tenaga kerjanya menjadi sekitar 17.000. Di tahun 2011, Kodak itu juga secara agresif memonetisasi portofolio paten pencitraan digitalnya yang tangguh melalui pengaturan lisensi yang menghasilkan pendapatan lebih dari 3 miliar US dollar dan penyelesaian pelanggaran. Nah, upaya ini itu membantu menyediakan landasan bagi Kodak untuk berinvestasi dalam teknologi dan pasar baru yang menjanjikan, serta mendanai investasi dalam pencetakan inkjet konsumen. Namun, transformasi ini juga memerlukan investasi dan waktu yang signifikan untuk mencapai skala dan profitabilitas. Dan Kodak sendiri memiliki liabilitas yang sangat besar dari program pensiun yang kekurangan dana, komitmen perawatan kesehatan karyawan, dan liabilitas lingkungan yang tersebar di seluruh jejak manufaktur perusahaan yang luas. Dan pada akhir tahun 2011, Kodak itu menghadapi likuiditas yang tidak memadai dengan penjualan tahunan sebesar 6 miliar dolar, lalu asetnya itu 4,7 miliar dolar, dan liabilitas lebih dari 7 miliar dolar. Lalu selanjutnya di tahun 2013 itu adalah masa-masa Kodak melakukan reorganisasi. Jadi di tahun 2012, Kodak itu melakukan upaya untuk meningkatkan dana dan agar tetap bisa beroperasi dengan mengajukan perlindungan kebangkrutan tepatnya pada tanggal 19 Januari 2012.
Lalu di tahun 2013 adalah tahun di mana perusahaan Kodak itu mulai bangkit kembali dan lahirnya Kodak Alaris dari hasil hasil dilakukannya reorganisasi. Next. Nah, selanjutnya terkait dengan kebangkrutan dari Eastman dan Kodak Company sendiri. Nah, Eastman Kodak Company dan anak perusahaannya mengajukan petisi sukarela untuk keringanan atau pengajuan kebangkrutan berdasarkan kode kepailitan atau kebangkrutan pasal 11 Amerika Serikat di Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat pada distrik Selatan New York. Nah, pengajuan tersebut diajukan oleh Kodak pada tanggal 19 Januari 2012 dengan nomor kasus 12/102002. Pada saat pengajuan kebangkrutan, Kodak pada Januari 2012, perusahaan tersebut beroperasi dalam dua segmen bisnis utama, yaitu segmen konsumen mencakup banyak produk konsumen yang sudah dikenal seperti film, kamera, printer inkjet, kertas foto, dan lain-lain. Sementara itu, segmen komersial perusahaannya mencakup berbagai produk dan layanan bisnis ke bisnis, termasuk pelat dan pengatur pelat digital ProPress, mesin dan komponen inkjet, mesin cetak laser, pemindai dokumen, dan lain sebagainya. Sekitar 60% dari total basis pendapatan Kodak berlokasi di luar Amerika Serikat dan sebagian besar operasi manufaktur juga berada di luar negeri, terutama di Eropa dan China. Kodak mengajukan kebangkrutan sebagai akibat dari penurunan likuiditas, sebagian karena ketidakmampuan untuk menghasilkan lebih banyak lagi pendapatan lisensi dari portofolio patennya. Nah, Kodak ini mengumpulkan tim turnaround yang terdiri dari manajemen senior, Alex Wagner dengan James Netherham sebagai Chief Restructuring Officer, Lazard dan Sullivan dan Cromwell, Dekiro juga dari Alex Wagner bergabung sebagai CFO atau Chief Financial Officer interim pada September 2012. Nah, pengajuan kebangkrutan ini diajukan Kodak untuk memungkinkan hal-hal seperti yang pertama, melakukan pengaturan ulang, meningkatkan likuiditas di Amerika Serikat dan luar negeri. Yang kedua, monetisasi kekayaan intelektual dan bisnis non strategis. Yang ketiga, menyelesaikan kewajiban warisan secara adil. Dan fokus pada lini bisnis yang paling berharga untuk memungkinkan profitabilitas berkelanjutan. Tujuan pengajuan kepailitan ini yaitu untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana reorganisasi yang memenuhi standar untuk konfirmasi berdasarkan kode kepailitan. Nah, konfirmasi rencana reorganisasi dapat secara material mengubah klasifikasi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi Kodak yang tidak berdampak pada penyesuaian nilai tercatat aset atau jumlah kewajiban yang mungkin diperlukan sebagai konsekuensi dari konfirmasi rencana reorganisasi atau pengaturan lain atau efek dari setiap perubahan operasional yang mungkin diterapkan. Nah, pengajuan permohonan pilot ini menangguhkan sebagian besar tindakan terhadap perusahaan, termasuk sebagian besar tindakan untuk menagih utang yang timbul sebelum tanggal permohonan tersebut, meskipun pengajuan pilot memicu wan prestasi untuk beberapa kewajiban utang perusahaan. Kreditur tidak dapat mengambil tindakan apapun sebagai akibat dari wan prestasi tersebut. Next. Ya, bisa dilihat dari laporan posisi keuangan dari Kodak sendiri pada tahun 2012. Dari tahun 2011 dan 2012 sendiri menunjukkan bahwa liabilitasnya lebih besar daripada equity-nya yang menunjukkan defisit. Oke, yang selanjutnya ini ada reorganization plans dari Kodak sendiri, di mana agar debitur berhasil muncul dari pasal 11, debitur harus mendapatkan persetujuan pengadilan kepailitan atas rencana reorganisasi. Nah, yang akan memungkinkan debitur muncul dari pasal 11 sebagai entitas yang direorganisasi yang beroperasi dalam kegiatan bisnis biasa di luar kebangkrutan. Nah, sehubungan dengan rencana reorganisasi, perusahaan juga mungkin memerlukan fasilitas kredit baru atau pembiayaan keluar. Nah, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dan pembiayaan keluar tersebut akan tergantung pada
waktu dan hasil dari berbagai hal yang sedang berlangsung terkait dengan pengajuan pilot. Rencana reorganisasi menentukan hak dan pemenuhan klaim dari berbagai kreditur dan pemegang jaminan, dan tunduk pada hasil akhir dari negosiasi, peristiwa, dan keputusan pengadilan kepailitan yang berlangsung sampai tanggal rencana reorganisasi dikonfirmasi. Perjanjian kredit debtor in possession atau perjanjian kredit DIP menetapkan bahwa draft rencana reorganisasi yang dapat diterima dan pernyataan pengungkapan harus diberikan kepada agen DIP pada atau sebelum 15 Januari 2013 dan diajukan ke pengadilan pada atau sebelum tanggal 15 Februari 2013. Pada tanggal 15 Januari, perusahaan memberikan rencana reorganisasi dan pernyataan pengungkapan pada agen DIP. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2013, perusahaan menandatangani amandemen perjanjian kredit DIP untuk memperpanjang persyaratan pengajuan rencana reorganisasi dan pernyataan pengungkapan pada pengadilan kepailitan sampai dengan 30 April 2013. Pada tanggal 22 Februari 2013, Pengadilan Kepailitan mengeluarkan keputusan yang memperpanjang jangka waktu hak eksklusif debitur untuk mengajukan rencana reorganisasi dan pengungkapan pernyataan kepada Pengadilan Kepailitan sampai dengan tanggal 18 Februari 2013. Perpanjangan tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu di mana debitur memiliki hak tunggal untuk mengajukan rencana reorganisasi, bukan lamanya perkara. Debitur berharap untuk keluar dari kebangkrutan pada pertengahan 2013. Next. Nah, Kodak dan para penasehatnya dengan jelas mengartikulasikan 4 tujuan strategis untuk melanjutkan restrukturisasi hingga pasal 11. Yang pertama itu dengan meningkatkan likuiditas, lalu yang kedua fokus pada lini bisnis inti perusahaan, lalu yang ketiga ada uangkan kekayaan intelektual non-strategis, lalu yang terakhir ada selesaikan kewajiban warisan secara adil. Next. Nah, langkah-langkah yang diambil tim turnaround untuk berkontribusi pada tujuan ini, termasuk yang pertama mencapai kesepakatan penyelesaian konsensual dengan Komite Pensiunan Amerika Serikat untuk secara permanen menghilangkan kewajiban Other Post-Employment Benefits atau OPEB sebesar 1,2 miliar US dollar yang menghambat Kodak dengan biaya tunai tahunan sebesar 110 juta US dollar. Lalu yang kedua, menyelesaikan penjualan portofolio paten pencitraan digital Kodak dalam transaksi kompleks pada konsorsium pembeli, termasuk Apple, Google, Samsung, dan lainnya seharga 527 juta dolar. Lalu yang ketiga itu ada menyelesaikan restrukturisasi organisasi yang diperluas dengan pekerjaan peningkatan profitabilitas. Nah, hal ini menghasilkan peningkatan EBITDA tahunan lebih dari 300 juta US dollar, termasuk penolakan atau negosiasi ulang sejumlah besar kontrak dan sewa yang tidak menguntungkan, penutupan bisnis yang tidak menguntungkan, konsolidasi signifikan dari lini bisnis yang tersedia, dan perampingan perusahaan dari fungsi R&D. Lalu yang keempat itu mencapai penyelesaian dengan negara bagian New York terkait kewajiban lingkungan prapetisi yang didanai dengan kepercayaan 49 juta US dollar. Lalu yang terakhir dengan melakukan penawaran hak ekuitas 406 juta US dollar yang sukses kepada kreditur tanpa jaminan di bawah rencana reorganisasi kebangkrutan dan mengumpulkan sekitar 900 juta US dollar dalam pembiayaan keluar untuk mendanai sisa kebutuhan kas yang terkait dengan kemunculan perusahaan. Hasilnya memungkinkan pelunasan penuh fasilitas pembiayaan debitur yang dimiliki dan dibiayai kembali, serta pelunasan penuh sisa surat gadai kedua sebelum petisi, yang telah diperdagangkan serendah 60 sen dolar pada tahun 2012. Next. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai emergence of Kodak Alaris atau kemunculan Kodak dan juga Kodak Alaris. Nah, jadi setelah Kodak itu melakukan pengajuan kebangkrutan pada tanggal 19 Januari 2012, itu akhirnya ada sebuah win-win settlement gitu yang luar biasa dengan rencana pensiun Inggris Kodak atau yang biasa disebut dengan Kodak UK Pension Plan atau disingkat KPP pada bulan April 2013. Nah, hal ini menghasilkan spin-off bisnis konsumen Kodak, termasuk juga ada
pemindai dokumen atau dokumen scanners ke KPP dengan imbalan pelepasan semua kewajiban perusahaan di seluruh dunia kepada KPP, termasuk juga pengabaian klaim kebangkrutan itu sebesar 2,8 miliar dolar dan juga pembayaran tunai sebesar 325 juta dolar dari KPP ke Kodak. Nah, kemudian bekerja sama itu Kodak, KPP dan juga penasihat mereka itu mengatasi sejumlah rintangan. Nah, ada 2 rintangan di sini, di mana serangkaian tantangan yang pertama itu melibatkan mendapatkan persetujuan pengadilan dan juga peraturan, dan setelah kesepakatan disetujui, para pihak ini juga menghadapi serangkaian tantangan yang kedua, yaitu KPP yang belum pernah menjalankan bisnis sebelumnya. Next. Nah, tantangan yang pertama ini adalah berkaitan dengan meyakinkan pengadilan kebangkrutan Amerika Serikat dan juga mendekati regulator pensiun Inggris. Jadi, Kodak dan KPP itu bersama-sama beroperasi dengan jadwal yang sangat ketat, dan para pihak dibantu oleh Komite Resmi Kreditur Tanpa Jaminan atau Official Committee of Unsecured Creditors, ini meyakinkan pengadilan kebangkrutan Amerika Serikat bahwa penjualan Kodak ke KPP itu merupakan satu-satunya jalan keluar dari kebangkrutan dan akan menghasilkan nilai yang tidak dapat ditandingi oleh calon penawar lainnya. Nah, kemudian para pihak ini juga mendekati regulator pensiun Inggris, di mana berdasarkan perjanjian tersebut, KPP ini akan membayar plan assets sejumlah 325 juta dolar kepada Kodak dan menerima bisnis sebagai imbalan untuk dimiliki dan dioperasikan guna memperoleh pemulihan. KPP mendapatkan persetujuan peraturan dengan menunjukkan bahwa bisnis tersebut ini stabil, aset penghasil uang tunai yang akan menghasilkan lebih banyak manfaat bagi para pensiunannya daripada alternatif lain yang tersedia. Nah, kemudian tantangan yang kedua, ini berkaitan dengan karena sebagai permulaan reorganisasi tersebut, KPP ini sama sekali belum pernah menjalankan bisnis sebelumnya, di mana hal ini tentu bukan merupakan masalah kecil gitu. Nah, oleh karena itu, Kodak dan tim penasihat di 33 negara ini bekerja sama dengan KPP untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana operasi perusahaan baru yang sekarang dikenal dengan nama Kodak Alaris Holdings Ltd, atau Alaris ini adalah bahasa Latin yang sering diterjemahkan sebagai wingman. Nah, tantangan yang timbul ini terutama terkait dengan karena bisnis yang telah terintegrasi ini penuh dengan bagian Kodak lainnya gitu selama beberapa dekade, sehingga menimbulkan banyak masalah tentang cara memisahkan karyawan, kemudian operasi, keuangan, dan juga kekayaan intelektual. Next. Nah, kemudian pada akhirnya transaksi tersebut ini menciptakan suatu nilai yang luar biasa, di mana ini membuka jalan bagi Kodak dan juga Kodak Alaris untuk muncul dari pasal 11 itu sebagai bisnis yang berjalan tapi terpisah gitu, di mana mempertahankan ribuan pekerjaan dan juga menciptakan 2 perusahaan, yaitu ada Kodak yang direorganisasi, yang dimiliki oleh kreditur Amerika Serikat, dan juga ada Kodak Alaris yang dimiliki oleh KPP. Nah, reorganisasi ini merupakan salah satu kesepakatan paling inovatif, tidak biasa, dan juga sukses yang pernah dicapai dalam sejarah kebangkrutan lintas batas atau cross-border insolvency. Next. Untuk pembahasan terakhir mengenai bagaimana perusahaan sekarang, perusahaan Kodak setelah mengajukan kebangkrutannya pada tahun 2012 tersebut, kini perusahaan tersebut telah memungkinkan mengatur ulang dan meningkatkan likuiditas di Amerika Serikat dan di luar negeri, serta memonetisasi kekayaan intelektual dan bisnis non-strategis, serta menyelesaikan kewajiban warisan secara adil, dan fokus pada lini bisnis yang paling berharga untuk memungkinkan profitabilitas yang berkelanjutan. Nah, terdapat beberapa pencapaian yang dicapai oleh Kodak setelah reorganisasi ini. Yang pertama, itu perusahaan telah melakukan reorganisasi strukturnya pada serangkaian bisnis pencitraan komersial yang memanfaatkan teknologi dan kekuatan merek yang luar biasa. Hal ini terdiri dari 2 segmen, yaitu grafik, hiburan, dan film komersial, serta segmen percetakan digital dan layanan perusahaan. Lalu pencapaian selanjutnya adalah Kodak dapat berfokus pada lini bisnisnya yang paling berharga, yang berarti Kodak keluar dari bisnis digital capture and device dan menjual aset tertentu dari bisnis Kodak Gallery, serta mengumumkan niatnya untuk menjual bisnis personalized imaging and document imaging.
Kemudian pada tahun 2012, pada bulan November, Pengadilan Kebangkrutan telah menandatangani perintah yang menyetujui perjanjian penyesuaian antara perusahaan dan komite pensiunan yang telah ditunjuk oleh US Trustee terkait dengan rencana manfaat pasca pensiun di AS. Dan berdasarkan perjanjian penyesuaian, perusahaan tidak akan lagi memberikan tunjangan kesehatan, tunjangan gigi, tunjangan asuransi jiwa, dan tunjangan pensiunan kepada pensiunan saat ini dan masa depan setelah tanggal 31 Desember 2012, selain pertanggungan tertentu sebagaimana disyaratkan oleh dokumen program atau hukum yang berlaku. Lalu pencapaian selanjutnya, perusahaan Kodak dapat menerapkan struktur biaya yang lebih ramping, serta memanfaatkan proses kebangkrutan untuk menegosiasikan persyaratan kontrak pemasok dan pelanggan yang lebih menguntungkan. Lalu hasil operasi pada tahun 2012 berada di atas target sehubungan dengan persyaratan keuangan berdasarkan perjanjian kredit debitor in possession. Lalu akhirnya pada tahun 2013, Kodak menerima sekitar 530 juta dolar terkait dengan penjualan dan lisensi alat kekayaan intelektual tertentu dan melunasi sekitar 419 juta dari pinjaman berjangka terhutang berdasarkan perjanjian kreditor debtor in possession. Dan terakhir pada Maret 2013, perusahaan telah menyelesaikan perjanjian pembiayaan baru sebesar 848 juta dolar yang memungkinkan konversi menjadi pembiayaan keluar permanen hingga 654 juta dolar sesuai dengan persyaratan tertentu. Perusahaan Kodak yang telah direorganisasi ini akhirnya muncul pada 3 September 2013 dengan struktur modal berukuran tepat dan model bisnis berbasis anuitas. Lalu EBITDA operasional Kodak telah meningkat lebih dari 375 juta dolar pada tahun 2013 dan akhirnya perusahaan tersebut kembali terdaftar di Bursa Efek New York pada Januari 2014. Dengan kemunculannya yang sukses dari pasal 11, Kodak kini menjadi perusahaan teknologi ramping yang memiliki fokus pada inovasi pencitraan untuk bisnis, yang berarti menawarkan produk seperti mesin cetak inkjet penuh warna tercepat di industri untuk aplikasi percetakan serta penerbitan komersial. Kemudian Kodak juga mengeluarkan perangkat lunak yang mengotomisasikan alur kerja melalui percetakan, warna tinta yang mencolok, tinta tertanam yang tidak terlihat, yang digunakan dalam anti penipuan dan anti pemalsuan, aplikasi pemrosesan pelat cetak berbahan bebas bahan kimia, kemudian teknologi yang dipatenkan untuk pencetakan paket flexografik, dan kemitraan dengan produsen untuk menerapkan pengetahuan pencetakan. Pada akhirnya, merek ikonik Kodak ini dapat melakukan reorganisasi dengan sukses dengan mempertahankan lini bisnisnya yang paling berharga, dan hingga pada saat ini Kodak telah mampu untuk mempertahankan lini bisnisnya dari kebangkrutan yang sempat terjadi di tahun 2012. Mungkin berikut presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.